Jakarta lagi panas-panasnya. Siang hari suhu Jakarta bisa mencapai 35 hingga 38 derajat Celcius. Paulsen juga menjelaskan kondisi cuaca yang berubah menjadi lebih panas di pertengahan lomba meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan panas atau heat-related illness pada peserta. Menurut Paulsen, situasi tersebut menyebabkan kebutuhan layanan medis meningkat secara bersamaan di sejumlah titik lintasan. Duka mendalam menyambut kedatangan jenazah Novia Rahmadani di rumah duka di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih kepada narasumber, moderator, serta peserta yang sudah hadir dalam kegiatan webinar Sehat Kita seri 1 dengan tema Waspada Heat Stroke, Panduan Menjaga Kesehatan Keluarga di Musim Ekstrim El Nino. Perkenalkan, saya Gina Puspitasari yang akan membantu acara pada siang hari ini. Rekan-rekan sekalian, webinar hari ini diselenggarakan oleh Sehat Kita, sebuah program literasi kesehatan dari Yayasan Suara Sains Terbuka Indonesia. Sebagai pengenalan bahwa Yayasan Suara Sains Terbuka Indonesia adalah organisasi non-profit yang meyakini bahwa semua harus berpihak pada diakses oleh semua kalangan. Melalui program Sehat Kita, kami menghadirkan webinar berseri selama 11 bulan ke depan sebagai ruang diskusi ilmiah yang membahas isu kesehatan dari hulu ke hilir. Nah, rekan-rekan sekalian, bahwa webinar hari ini merupakan seri pertama dari program Sehat Kita yang mengangkat isu panas ekstrim dan dampaknya terhadap kesehatan. Jadi sebuah topik yang relevan karena telah terjadi El Nino di wilayah Indonesia. Baik, rekan-rekan sekalian, sebagai informasi tambahan, selain menaungi Sehat Kita, Yayasan Suara Sains Terbuka Indonesia ini juga kini menaungi program Lapor Iklim. Mungkin rekan-rekan di sini sudah familiar dengan program Lapor Iklim, dan sebagai informasi bahwa saat ini program Lapor Iklim tengah proses bekerja sama dengan BMKG dalam penyediaan data perubahan iklim kota. Kolaborasi diseminasi informasi, serta keterlibatan admin ahli dari BMKG yang akan memberikan respon dan edukasi resmi terhadap laporan warga terkait kejadian cuaca atau iklim ekstrim, serta berencana hidrometeorologi di wilayah masing-masing. Dan sebagai informasi juga, untuk webinar hari ini kita memiliki challenge berhadiah senilai Rp500.000 dan caranya sangat mudah sekali ya. Jadi rekan-rekan semua bisa mendokumentasikan kegiatan webinar pada hari ini melalui Instagram Story yang bisa diupload, dan kemudian jangan lupa juga untuk follow sosial media Instagram kita di @sehatkita_org dan juga @laporiklim. Nah, nanti teman-teman bisa mengabadikan video ataupun story di Instagram dengan tag sosial media kami.
Dan nanti pemenangnya akan dihubungi oleh admin kami melalui direct message. Dan rekan-rekan sekalian diingatkan juga nanti di akhir sesi akan ada absensi dan survei yang nanti akan dibagikan oleh tim kami melalui kolom chat. Jadi diharapkan rekan-rekan bisa hadir membersamai sampai akhir sesi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi inti webinar yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mas Ahmad Arif, seorang jurnalis senior lingkungan harian Kompas. Kepada Mas Ahmad Arif, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak Gina, teman-teman semua, para pembicara yang sudah hadir. Eh, Siang ini di tempat saya cukup gerah nih, panas sekali gitu. Saya coba bertahan tidak pakai AC gitu, sehingga saya buka jendela dan saya pakai kaos gitu. Mohon maaf gitu. Karena saya pikir itu cara adaptasi yang baik gitu. Coba mengurangi AC juga gitu ya. Oke. Em, ya, kita tadi udah mendengar, melihat juga video yang menurut saya mungkin bagi masyarakat Indonesia relatif baru ya, informasi mengenai heat stroke sampai kemudian meninggal gitu. Tapi faktanya menarik sebenarnya ya. Bulan lalu itu seingat saya itu ada dua kejadian apa tuh yang meninggal gitu, yang setidaknya yang diumumkan gitu ya, penyebabnya adalah heat stroke gitu. Yang pertama adalah tadi ya, peserta pendidikan dasar militer ya yang di Kalimantan Timur, yang pengelola koperasi, dan kemudian juga pelari Jakarta International Marathon ya yang meninggal, yang disebut karena heat stroke gitu. Nah, itu sama-sama terjadi di bulan Juni dan minggu-minggu yang berdekatan gitu. Sayangnya tidak ada informasi detail yang saya cari pada saat itu sebenarnya tingkat panasnya seberapa dan seterusnya gitu ya. Tetapi juga mungkin yang sebenarnya paling penting, mungkin yang pengen diketahui adalah mengapa sampai itu terjadi gitu ya. Sebenarnya bagaimana resikonya dan bagaimana cara untuk memitigasi atau mengurangi resikonya dan seterusnya gitu. Nah, pagi ini kita akan mendengar sebenarnya pembicaranya tiga orang, tapi saya pikir sangat representatif ya, mewakili tiga elemen yang penting gitu ya. Yang pertama ada Pak Ardasena Sopaheluakan, Deputi Klimatologi BMKG. Selamat pagi Pak Ardasena. Selamat pagi Mas Ahmad Tarif. Oke, nanti Selamat pagi Pak juga. Dasena kita harapkan untuk menyampaikan sebenarnya bagaimana situasi iklim kita gitu ya. Kita tahu mungkin Indonesia nggak ada gelombang panas ya dalam terminologi meteorologi, tapi apakah resikonya kemudian kemudian tidak ada gitu ya dengan heat stress atau heat stroke dan seterusnya. Nah, mungkin kita juga pengen mendengar apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks resiko iklimnya. Nah, berikutnya pembicara kedua, nanti kita akan menyimak Profesor Herawati Sudoyo. Ini beliau ini ketua ini ya, Komisi Kedokteran Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dokter ngajar juga di UI, dan sekaligus juga dari ini ya, pembina Yayasan Sains Suara Sains Terbuka gitu ya. Jadi yang beliau nanti akan memaparkan tentang bagaimana sebenarnya resiko terutama bagi kesehatan masyarakat ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu WHO itu menarik membuat statement bahwa setidaknya 1.300 orang ya kemarin yang meninggal di Eropa ya, di selama bulan Juni saja karena heat stroke gitu ya. Dan ini disebutkan sebagai silent killer karena jumlah yang sebenarnya mungkin jauh lebih besar gitu ya, karena banyak orang yang mungkin tidak sempat apa tuh diperiksa, atau bukan mungkin penyebab kematiannya tidak secara langsung. Dan ini menarik gitu. Jangan-jangan di Indonesia ini juga sudah menjadi silent killer yang selama ini kita nggak tahu gitu ya. Banyak orang kan meninggal tiba-tiba di jalan. Saya beberapa waktu lalu saya ingat ketika melakukan ini ya, survei di para petani gitu ya di pantai utara Jawa. Secara anekdotal itu banyak sekali cerita tentang petani yang meninggal saat bekerja tengah hari di sawah gitu ya. Ya, kita tahu penyebab kematian banyak ya. Cuman memang di Indonesia penyebab kematian itu seringkali tidak diidentifikasi dan ini ya, setelah kematiannya kan tidak diumumkan dengan baik kenapa penyebabnya dan seterusnya. Tapi saya khawatir bahwa intensitas dan resiko
paparan panas yang bisa menyebabkan kematian di masyarakat kita itu jangan-jangan terus meningkat gitu ya. Cuman memang kita selama ini belum banyak fokus di sana gitu. Nah, Bu Hera, kami harapkan nanti akan menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya dalam tanda petik ya ancaman baru ini itu kita pahami dan kita respon gitu ya sebenarnya terutama untuk mengurangi resikonya ke depan gitu. Selamat Nah, siang, yang Mas terakhir nanti kita akan mendengar juga dari Mbak Elisa Stanujaya. Selamat pagi, Mbak Elisa. Ya, Mbak Elisa ini direktur dari Rujak Center for Urban Studies ya. Beliau banyak fokus tentang riset dan advokasi juga tentang bagaimana masyarakat miskin kota dan juga bagaimana respon terkait sama tata kota ya dan bahkan arsitektural merespon tentang salah satunya tentang ini ya apa tuh climate krisis ini gitu ya. Dan saya dengar Mbak Elisa juga beberapa waktu terakhir teman-teman dengan teman-teman rujak juga melakukan studi gitu ya dan kajian terkait masyarakat miskin di kota menghadapi tekanan panas yang terus meningkat. Nanti kita akan mendengar juga bagaimana mungkin solusi-solusi yang sifatnya aplikatif yang bisa diterapkan untuk mengurangi resiko paparan panas terutama dalam konteks apa tuh tata kota dan juga arsitektural ya mungkin ya. Bagaimana prinsip-prinsip yang bisa diterapkan gitu ya. Ini saya pikir diskusi kita diharapkan bukan hanya menyampaikan persoalan ya, tetapi kira-kira solusi-solusi praktikal apa yang bisa kita terapkan di level individu dan tentu saja juga pasti nggak akan bisa kalau nggak ada perubahan sistem gitu ya. Harapannya nanti ini jadi momen untuk membangun kesadaran bersama ya bahwa perubahan iklim, krisis iklim dengan berbagai macam bentuknya dan salah satunya paparan panas ini bukan lagi ancaman masa depan gitu, tapi sudah hadir di tengah kita dan saya pikir adaptasi kita harus segera gitu ya untuk mengurangi dampak lebih lanjut. Oke, tanpa berpanjang waktu, saya akan meminta sebagai pembicara pertama Pak Adasena ya untuk menyampaikan mungkin slide-nya saya pikir masing-masing nanti akan pendek-pendek sehingga kita punya waktu lebih panjang untuk berdiskusi lebih lanjut. Silakan Pak Adasena mungkin menyampaikan paparannya. Ya, baik. Terima kasih Mas Ahmad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih tim sehat kita, juga Yayasan Suara Sains Terbuka yang mengundang kami untuk memberikan sedikit informasi mengenai apa yang perlu kita antisipasi terkait dengan temperatur khususnya di Indonesia ya. Bentar, saya resize. Sudah bisa terlihat ya. Jadi memang beberapa saat belakangan kita lihat berita di Eropa gelombang panas 3 episode berurutan sebenarnya semenjak bulan Mei, lalu dilanjutkan Juni dan sekarang menjelang episode ketiga itu cukup dramatis. Eh, Dampaknya udah lebih dari 1.000 orang kasus fatalitas di sana. Lalu yang sering kami ditanya, apakah di Indonesia juga mungkin terjadi semacam itu, gitu. Eh, ada dua karakteristik eh, yang berbeda sebenarnya mengenai gelombang panas yang terjadi di wilayah kontinental seperti di Eropa atau di Amerika dengan karakteristik heat atau panas yang terjadi di Indonesia, gitu ya. Di kita ini di Indonesia kita tahu iklim kita tropis, temperatur itu relatif variasinya kecil sepanjang tahun ya. Jadi kalau pagi mungkin 25, 23, 24 derajat Celcius hingga puncaknya sekitar 30 hingga 33 dan pada saat tahun-tahun tertentu bisa mencapai 36 itu merupakan karakteristik yang khas dari iklim tropis khususnya di wilayah Indonesia yang uh, dikelilingi uh, massa air besar lautan di inner waternya ya di lautan Indonesia maupun juga di sebelah timur dan sebelah baratnya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Keberadaan laut ini sebenarnya sangat penting untuk disebutkan karena dengan banyaknya uh, uap air yang diuapkan oleh laut-laut sekitar kita ini menjadi buffer sebenarnya yang mencegah temperatur itu naik secara dramatis di wilayah kita gitu ya. Jadi ketika cepat panas lalu kemudian cepat menguap lalu
matahari turun, lalu kemudian dia turun menjadi hujan dan kemudian mendinginkan permukaan gitu ya. Di lapisan atasnya itu tetap hangat gitu ya. Jadi karakteristik tropis jangka panjang yang sekarang dan ke depannya perlu kita antisipasi adalah kondisi temperatur yang relatif hangat terus seperti yang kita sudah familiar ya, 30-an derajat, tetapi dikombinasikan dengan kelembaban yang tinggi. Itu yang berbeda dengan di wilayah kontinental. Jadi kedua kombinasi dari temperatur dan kelembaban tadi yang perlu kita antisipasi ke depannya dampak kesehatannya gitu. Nah, kalau kita lihat di grafik di kiri bawah ini ada grafik tren kenaikan temperatur di beberapa lokasi pengamatan BMKG menunjukkan kenaikan temperatur rata-rata sekitar 0,13, 0,14 per 10 tahun itu cenderung konstan dari dekade ke dekade gitu. Nah, ketika masa udara itu makin panas, tentunya dia bisa menyimpan lebih banyak uap air. Jadi lagi-lagi long term condition dari iklim di Indonesia yang perlu diwaspadai terkait heat ini adalah panas yang secara terus-menerus naik, secara gradual, secara perlahan-lahan, dikombinasikan dengan kelembaban yang juga relatif tinggi. Sampai saat ini kita masih melihat cukup sulit untuk terjadinya eh, atau cukup kecil peluang terjadinya gelombang panas yang kita lihat seperti sekarang terjadi di Eropa atau beberapa saat lagi akan terjadi di Amerika yang memiliki karakteristik berbeda. Jadi ketika di sana terjadi gelombang panas itu gerakan udaranya menekan ke bawah gitu. Nah, di kita kecenderungannya gerakan udara itu selalu naik ke atas gitu karena kita eh, dikelilingi lautan dan juga banyak pegunungan. Jadi kita sebenarnya diuntungkan dalam hal ini gitu. Nah, dari tahun ke tahun kita lihat kecenderungan baik itu anomalinya, grafiknya itu yang sebelah kanan ini warna biru maupun rata-rata temperatur bulanan Juni itu terus-menerus naik dan Juni 2026 yang baru saja berlalu itu tercatat adalah Juni terpanas semenjak catatan pengamatan iklim terakhir yang referensinya kita mulai dari tahun 1991. Yang juga menjadi catatan tidak kalah menariknya adalah jumlah tren hari panas. Kalau kita memakai referensi misalkan 10% temperatur tertinggi, maka temperatur maksimumnya yang lebih besar daripada persentil ke 90, kita bilangnya yang grafik warna merah ini, dia naik jumlah hari panasnya dari tahun ke tahun. Demikian pula yang biru yang tidak kalah penting adalah tren suhu hangat pada saat malam hari gitu. Nah, temperatur tren pada saat malam hari yang naik lebih dramatis ini yang barangkali juga perlu menjadi catatan. Jumlah fatalitas yang cukup tinggi di gelombang panas di Eropa yang saat ini kita lihat itu adalah karena temperatur malam hari yang tetap tinggi sehingga tubuh tentunya sulit untuk merecover pada saat malam hari ya gitu. Jadi tropical nights itu merupakan indikator yang bisa diasosiasikan dengan potensial impact terhadap heat stress ini gitu. Nah, bagaimana kondisi El Nino ke depannya? Saat ini kita memprediksikan bahwa El Nino itu akan berlangsung paling tidak dalam kategori kuat. Sebagian besar wilayah Indonesia yang berada di selatan Katulistiwa ini curah hujannya kita prediksikan bawah normal. Jadi bulan-bulan saat ini pertengahan Juli, Agustus, September hingga pertengahan Oktober merupakan periode krusial yang perlu kita tangani bersama menghadapi kondisi El Nino, tidak hanya dari segi curah hujan yang di bawah normal, ya, tetapi juga biasanya tutupan awannya rendah dan rata-rata temperatur itu naik 1 derajat hingga 1,5. Jadi tidak pernah begitu tinggi selama catatan El Nino masa lalu gitu ya. Bukan berarti hanya kenaikan 1 hingga 1,5 derajat Celcius ini tidak perlu kita antisipasi. Untuk masyarakat yang beraktivitas di luar cukup lama tentunya ini juga cukup menjadi kondisi yang perlu diperhatikan yang nanti diadres oleh narasumber kita berikutnya itu. Panas ekstrim itu dari tahun ke tahun terus bertambah. Yang peta warna sebelah kiri ini menunjukkan jumlah hari
kejadian ekstrim yang temperaturnya lebih tinggi daripada 90% atau mayoritas dari temperatur terpanas. Jadi daerah-daerah yang kita beli warna merah ini jumlah hari panasnya itu lebih dari 40-an hari dalam 1 tahun. Yang sebelah kanannya ini juga adalah indikator hangatnya malam hari gitu. Jadi peta sebelah kanan ini menunjukkan bahwa kondisi malam hari di sebagian besar wilayah Indonesia itu semakin lama semakin hangat. Nah, ini tentunya juga perlu menjadi catatan. Hal lainnya yang terakhir adalah kita perlu memahami eh, bagaimana efeknya terhadap tubuh manusia. Kita melihat indikator tidak hanya temperatur, tapi juga kelembaban dan kombinasi di antara mereka. Jadi kita misalkan melihat melalui Universal Thermal Climate Index yang grafiknya di kanan bawah ini, pada iklim masa lalu 1981 hingga tahun 2010, kita melihat kebanyakan mayoritas kejadiannya di kurva yang warna biru ini, dan iklim belakangan itu bergeser ke kanan yang artinya indeks kenyamanannya pun menunjukkan bahwa pada kondisi iklim terakhir kita semakin banyak kejadian yang thermal comfortnya itu terasa kurang nyaman gitu. Nah, BMKG bisa membantu. Kita sedang secepat-cepatnya mengembangkan indikator peringatan dini panas ekstrim, ini in progress, bentar lagi diluncurkan untuk wilayah-wilayah yang berpotensi, apakah itu aman, waspada, siaga maupun awas, menggunakan indikator temperatur sederhana maupun juga indikator komposit yang bisa berasosiasi dengan dampak kesehatan. Kita gabungkan temperatur, kelembaban, angin, dan juga apparent radiation untuk kira-kira risiko terhadap kesehatannya bagaimana. Dan ini sebentar lagi mudah-mudahan diluncurkan dan masih terbuka untuk masukan input bagaimana sebaik-baiknya ini menginfokan risiko terhadap individu-individu yang beraktivitas khususnya di luar ruangan. Jadi main message-nya barangkali adalah kondisi lonjakan gelombang panas seperti yang sekarang terjadi di Eropa itu saat ini barangkali peluangnya kecil, tetapi tidak berarti bahwa kita juga tidak perlu mengantisipasi kondisi chronic heat, barangkali istilahnya panas tinggi secara berkelanjutan diiringi juga dengan kelembaban yang tinggi dan bagaimana itu dampaknya terhadap tubuh manusia maupun juga lingkungan di sekitar kita barangkali. Demikian barangkali Mas Ahmad Arif dan Bapak Ibu, semoga bisa menjadi pemancing diskusi kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Ardesina. Ada beberapa poin penting ya tadi yang mungkin bisa kita lanjuti gitu ya. Ya, salah satunya tadi sebenarnya kenaikan suhu malam hari ya, yang itu memang sangat dirasakan ya di survei yang kami lakukan beberapa waktu lalu di Kupang dan Pantai Utara Jawa ya, itu juga banyak sekali keluhan yang disampaikan petani dan nelayan, dan itu mengganggu sekali waktu istirahat malam ya, dan itulah yang kemudian berpengaruh di pagi hari ketika mereka bekerja dengan waktu malam yang sudah sangat terbatas, Betul. tambah lagi panas siang hari yang terik gitu ya. Oke, nanti mungkin kita akan dalami lagi ya, tapi kita akan lanjut dulu ke pembicara kedua biar nanti diskusinya akan lebih enak tuh. Saya persilakan mungkin Bu Hera. Jadi tadi udah disampaikan paparan resikonya. Memang kita nggak ada gelombang panas, tapi juga paparan panas ya, heat stress yang juga bisa juga berkepanjangan, dan juga malam hari tadi yang ternyata laju peningkatan suhunya lebih tinggi daripada siang hari, dan itu saya pikir akan mempengaruhi metabolisme tubuh dan produktivitas gitu ya, kerja, dan tentu saja resikonya. Silakan mungkin Prof. Vera mungkin menyampaikan paparannya. Terima kasih Mas Ai. Selamat pagi buat semuanya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Teman-teman sekalian, peningkatan suhu udara itu bukan sekedar membuat kita tidak merasa nyaman, tapi merupakan ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat. Kenapa? Ketika suhu lingkungan kita meningkat, tubuh harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu normal. Bila kemampuan tubuh untuk mendinginkan diri melalui penguapan keringat tidak lagi memadai,
kita akan melihat terjadinya beberapa risiko yang akan saya kemukakan selanjutnya nanti. Tapi selain dampak berlangsung tersebut, panas ekstrim itu juga dapat memperburuk berbagai penyakit yang sudah ada sebelumnya. Penyakit seperti jantung, stroke, penyakit ginjal, diabetes, dan gangguan pernapasan. Cuaca panas juga dapat mengaruhi kesehatan mental. Kita tahu. Jadi, pada dasarnya, panas ekstrim ini telah menjadi salah satu penyebab utama kematian yang berkaitan dengan cuaca, yang disebut weather-related death. Jadi tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah cuaca saja, tetapi harus diperlakukan sebagai isu kesehatan masyarakat. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat ya, tubuh manusia itu sebenarnya memiliki mekanisme alami untuk menjaga suhu inti tetap sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat. Ketika cuaca panas, maka kita tahu bahwa di lingkungannya panas, tubuh akan berusaha membuang panas, memperlebar pembuluh darah, mengeluarkan keringat. Ini akan menyebabkan bila paparan berlangsung lama, dehidrasi. Bila kondisi tidak segera diatasi, tubuh mengalami heat exhaustion atau yang namanya heat stress. Itu ketika tubuh mengalami tekanan akibat panas berlebih. Namun mekanisme pendinginan masih berfungsi. Gejalanya keringat banyak, haus, lelah, kram otot, pusing ringan. Suhu tubuh di bawah 40 derajat Celcius bersifat reversible jika didinginkan dan diberi cairan. Kalau panas terus berlanjut, maka suhu inti tubuh dapat meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Dan ini bersifat mengancam nyawa, sehingga perlu mekanisme medis segera. Di sini gejalanya kalau kita lihat kulit kering, panas, orangnya kebingungan dan penurunan kesadaran karena telah menyebabkan kelainan pada organ penting seperti otak. Kalau kita lihat slide berikutnya, ini sebenarnya adalah gambaran bagaimana heat stroke terjadi. Beban panas berlebih, kegagalan termoregulasi. Termoregulasi adanya tuh di otak kita. Dia itu mempertahankan suhu inti. Nah, keringat berlebih tadi menyebabkan dehidrasi, penurunan volume plasma darah, aliran darah dialirkan ke kulit untuk mendinginkan tubuh. Tapi berarti dia mengurangi aliran yang ke arah organ vital. Apa yang terjadi? Pada suhu di atas 40 derajat, maka terjadi sebenarnya denaturasi. Itu berarti artinya protein sel itu rusak, memicu respons inflamasi di sini, peradangan sistemik ke seluruh organ dan disfungsi multi organ termasuk otak. Jadi ini yang kegagalan yang terjadi karena heat stroke. Slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat slide berikutnya, nah menurut WHO ini sudah jelas sekali bahwa ada yang mereka masukkan klasifikasi dalam weather related death. Karena itu kita tahu bahwa panas ekstrim tadi tidak lagi dapat dipandang sebagai sekedar masalah cuaca, tapi harus diperlakukan sebagai isu kesehatan masyarakat. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, siapa sih yang paling berisiko mengalami gangguan kesehatan? Lansia, bayi dan anak-anak, ibu hamil. Itu semua adalah penderita maupun orang-orang yang sangat rentan terhadap keadaan-keadaan ekstrim. Penderita penyakit kronis tadi, pekerja yang beraktivitas di luar ruangan jelas, dan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan padat serta minim akses terhadap pendinginan. Umumnya pada juga kita lihat bahwa kondisi sosioekonomi itu sangat rentan sekali. Slide berikutnya. Nah, jadi kaitan heat stroke dengan kesehatan mental itu ternyata sangat-sangat berkaitan. Karena apa? Karena ini sebenarnya adalah suatu masalah isu yang kita harus juga keluarkan. Karena dia apa? Dia memengaruhi otak, dia memengaruhi kondisi psikologis. Jadi ada fase-fase di mana kebingungan, delirium, agitasi, dan koma akibat suhu inti.
Tetapi efek jangka panjang tadi dikatakan oke, kurang bisa konsentrasi, tidurnya kurang karena tidak nyaman. Semua itu akan dapat menyebabkan atau memengaruhi kondisi mental dari semua yang mengalami. Tapi kalau kasus-kasus berat yang akut, itu kita tahu bahwa dapat terjadi kerusakan otak permanen akibat hipoksia dan inflamasi sistemik. Jadi ini adalah gambaran saya kira slide-nya habis sudah, tapi gambaran-gambaran yang dapat kita lihat secara garis besar dalam bidang kesehatan. Sekali lagi, urusan cuaca yang ekstrim adalah isu masalah kesehatan masyarakat. Terima kasih. Oke, makasih Bu Hera. Jadi singkat dan jelas ya, tadi ada beberapa poin yang penting yang saya tangkap ya, bahwa ini memang seharusnya sudah menjadi isu public health yang walaupun kita tahu sepertinya ini belum ya, belum jadi concern bagi masyarakat luas juga ya ancamannya, dan juga bahkan mungkin Vaskes juga belum banyak ini ya apa tuh mengantisipasi yang resiko yang mungkin bisa jadi meningkat gitu ya, yang saya masih sangat jarang sekali melihat ini ya menjadi concern gitu ya, sehingga mungkin sekali lagi mungkin harapannya mungkin dari diskusi ini juga apa tuh bisa kita suarakan lebih lanjut ya, bahwa persoalan panas ini sebenarnya bukan hanya soal meteorologi tadi ya atau klimatologi, tapi juga ini sudah menjadi concern bagi public health, dan terutama adalah bagaimana cara memitigasinya ya. Nanti mungkin kita akan lebih lanjut, dan tadi juga menarik yang disampaikan Bu Era tentang ini ya, adanya kelompok rentan ya, yang artinya apa tuh kerentanannya tidak setara gitu. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin akan mengalami paparan dan resiko yang lebih tinggi. Tadi selain faktor usia, kesehatan, komorbiditas dan seterusnya, juga ada faktor sosial ekonomi. Masyarakat pekerja luar ruangan, masyarakat kelompok miskin yang mungkin tidak memiliki kemampuan beradaptasi akan mengalami resiko yang lebih tinggi. Nah, untuk pembicara terakhir ya, ini sekaligus menjadi jembatan ya bagi Mbak Elisa gitu ya, untuk nanti mungkin menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya uh, tadi ketidakadilan kerentanan ya, artinya ketidakadilan risiko yang harus ditanggung oleh kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dan saya juga pengen mendengar tadi apa kajian yang sudah dilakukan ya sebenarnya, dan bagaimana cara adaptasi terutama dalam konteks tata ruang dan arsitekturalnya. Silakan Mbak Elisa, waktunya. Ya, apakah sudah jelas terlihat slide-nya? Oke, slideshow. Oke, terima kasih terutama kepada Sehat Iklim yang sudah mengundang kami, dan juga tadi senang juga karena saya ditaruh paling terakhir, jadi saya sempat menyimak dari Pak Ardasena dan juga dari Ibu Hera yang sebenarnya memang itu yang menjadi concern kami gitu. Memang untuk kasus ini kami melakukan penelitiannya di Jakarta, jadi Rujak sendiri sebagai lembaga riset dan kami bilangnya think act tank. Kami mendorong perubahan menuju kota lestari, dan dalam kasus ini kami dalam kasus bagaimana masyarakat miskin kota melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim, salah satu yang kami soroti adalah termasuk diantaranya fenomena urban heat island yang meningkatkan panas perkotaan. Di Rujak sendiri saat ini kami sedang ada sebetulnya 4 program yang terkait soal panas. Satu adalah tentang kami meneliti di 4 kota, di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan di Selangor, tentang bagaimana berbagai jenis perumahan kaum miskin kota menghadapi panas, dan juga bagaimana mereka beradaptasi, yaitu merupakan program yang didanai oleh CLARE, Climate Adaptation and Resilience. Lalu ada juga program yang terkait soal panas dan lansia, karena ternyata sangat sedikit riset tentang lansia, bagaimana mereka beradaptasi di perkotaan dan juga menghadapi panas dan perubahan iklim. Lalu kami juga ada riset terkait soal
pekerja platform, yaitu adalah ojol, ojol, lalu juga kurir dan sebagainya menghadapi tantangan polusi, perubahan iklim, dan juga transisi energi. Dan yang terakhir adalah kami sejak tahun 2021 melakukan perbaikan rumah dengan menerapkan prinsip pasif design. Nah, itu perbaikan perumahannya tentu saja rumahnya juga menyasar kepada kaum miskin kota yang tinggal di kawasan padat. Nah, dari berbagai kegiatan kami, jadi kurang lebih saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan Pak Dasena. Misalnya, memang sudah terjadi perubahan iklim selama sepanjang 100 tahun terakhir. Kalau di konteksnya Jakarta, naiknya itu suhu rata-rata harian selama 100 tahun itu jadi 1,6 derajat. Di siang hari naik 2,1 derajat dan juga di malam hari naik 0,9 sampai 1 derajat. Nah, jumlah hari panasnya tadi kan disebutkan Indonesia ya. Kalau yang Jakarta itu yang tadinya di tahun 94 2003 ada 28 hari, di Jakarta sendiri naik di tahun 2014 2023 sekarang totalnya 167 hari. Jadi naiknya itu 5 sampai 6 kali lipat untuk kasus Jakarta. Nah, ini salah satu fenomena yang terjadi yang mendorong itu sendiri adalah terjadinya urban heat island yang memang spesifik di kawasan perkotaan yang memang muncul akibat ekspansi perkotaan itu sendiri yang ditandai juga penggunaan material yang juga cenderung menyerap panas maupun memantulkan dan sehingga membuat panas itu sendiri dan di saat yang bersamaan juga dia memperlambat angin. Nah, ini yang terjadi di Jakarta. Jadi kita tuh menyimpan panas dan secara akumulatif dan akhirnya juga menaikkan secara pelan-pelan. Dan itu yang menyebabkan itu sekarang. Grafik rumitnya kurang lebih seperti ini sebenarnya, tapi kalau kita melihat ini udah cukup yang disederhanakan ya. Tapi kalau mengetik urban heat island di Google atau apapun muncul yang lebih sederhana yang bisa dengan mudah dijelaskan. Tapi ini terjadi dalam beberapa skala sebetulnya. Skala yang lebih luas yaitu secara tadi teritorial yang lebih luas kawasan perkotaan dan non perkotaan. Tapi saya udah langsung mempersingkatnya menjadi kawasan jadi kawasan distrik atau dibilangnya bisa kita bilang sebagai mesoscale dan juga microscale yang terjadi di bangunan dan juga di dalam bangunan itu sendiri. Jadi kalau di mesoscale itu akibat penggunaan material kita, lalu juga minimnya vegetasi dan sebagainya, dia akan memperlambat angin yang akhirnya mempersulit pengalihan temperatur dari yang panas ke dingin, lalu juga ada panas tambahan dari atap, lalu juga ada pelepasan panas antropogenik ini biasa dari kendaraan dan sebagainya. Dan ini semua terjadi di bawah urban boundary layer gitu, di mana terjadi di mana kawasan itu berada lapisan atmosfer di mana kawasan dan kegiatan manusia itu terjadi. Nah, lalu di bagian microscale sini yang mungkin kami selama ini amati, yang kami rujak amati itu ada biasanya orang kurang tahu ya. Jadi misalnya kayak penggunaan material gelap, dia menyerap radiasi dan bukannya dia cenderung memantulkan. Jadi kalau genteng yang gelap itu akan lebih cenderung menyimpan panas dan akibatnya di malam hari itu panasnya itu masih tersimpan dan bukannya dia dipantulkan. Dan itu yang menyebabkan kenapa malam kok tetap panas gitu dan AC kita bekerja lebih keras di malam hari akibat harus mendinginkan simpanan panas yang diambil oleh bangunan yang misalnya cenderung berwarna gelap. Nah, lalu juga karena kalau misalnya daerah kita padat, kita bilangnya pandang langitnya sempit, maka radiasi itu akan lebih terjebak. Dan kalaupun mantul dia balik lagi gitu loh karena dia nggak bisa kembali ke langit gitu. Nah, kalau kita menggunakan permukaan yang cenderung kedap air, nah itu dia juga akan justru menyimpan panas itu sendiri gitu dibandingkan kalau misalnya ada air dan juga ada tanaman gitu. Nah, itu jadi salah satu yang bisa kurang lebih yang digambarkan dalam grafik ini apa yang menyebabkan fenomena urban heat island itu sendiri. Nah, ini kami sebenarnya bersama-sama berbagai warga gitu ya mengukur berapa sih panas yang terjadi di kampung kota, di rusun, di kampung susun, lalu kalau di Malaysia di rusun mereka juga dan juga di kampung juga mereka termasuk juga di Surabaya dan di Semarang gitu.
Nah, ini yang kami lakukan. Lalu ini dan ini kami menggabungkan antara suhu dan kelembapan. Jadi oke banget kalau nanti BMKG keluar ini ya, berarti mengeluarkan informasi terkait WBGT kan ya. Nah, itu juga dibutuhkan oleh warga gitu ya, untuk memahami apa yang terjadi fenomena saat ini. Jadi ternyata kalau di Kampung Susun Akuarium sendiri, misalnya heat index-nya 37,2, lalu di Rusun Penjaringan heat index-nya 38, ini adalah gabungan dari temperatur dan juga kelembapan. Lalu juga ini di Kampung Marlina, ini kami sempat syok karena ada satu masa di mana dia bisa 55 derajat Celcius heat index-nya, ini adalah di Kampung Padat. Dan di lantai dasarnya dia cenderung lebih rendah. Kalau di lantai 2 dia lebih panas gitu ya. Lantai 1 heat index-nya 43 derajat. Lalu ini di Rusun Klender yang juga 38 derajat. Nah, ini ada beberapa yang kami perhatikan bagaimana warga secara sadar melakukan adaptasi gitu ya, dan mereka mencari tempat yang menjadi favorit mereka untuk menghindari panas gitu. Dan ini pada saat kami menyajikan data dan mengukur dan melihat bagaimana warga di mana mereka berkumpul, dan ini sebenarnya terkolerasi gitu. Pada saat dia panas, maka dia cenderung kalau misalnya ini contohnya ya. Sebelah kanan dia panas maka dia banyak ngumpulnya di yang bagian shaded gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sudah dilakukan oleh warga sendiri gitu. Dan ini hal yang kita lakukan bertahun-tahun gitu ya, bergenerasi, itu menyiram air ke jalan, itu juga salah satu cara adaptasi mereka. Nah, ini ada beberapa cara. Jadi sebenarnya caranya itu ada banyak ya, mulai dari cara berpakaian, pemilihan bahan dan sebagainya. Cuma ini kami akan menampilkan yang terkait soal lingkungan terbangun gitu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan di tahun 2021 kami melakukan program perbaikan rumah di kawasan miskin kota, dan tadinya tuh rumahnya seperti ini, nggak ada ventilasi sama sekali. Lalu yang kami lakukan sebenarnya sederhana, memastikan ada ventilasi, cross ventilation, dan juga ada stack effect. Jadi stack effect itu menarik suhu panas di dalam ruangan keluar gitu. Jadi dia dari bawah ke atas gitu ya. Tadi disampaikan kan gelombang panas itu kan mengalir ya di presentasinya Pak Ardasena. Jadi kurang lebih kami menerapkan prinsip yang sama tapi dalam ruangan gitu. Lalu menambahkan tempat untuk vegetasi gitu. Nah, ini yang bisa menurunkan suhu setidaknya secara mikro di daerah perumahan mereka. Nah, ini yang kurang lebih kalau secara skematiknya seperti ini. Jadi pastikan ada bukaan dan dia lewat gitu. Lalu ada stack effect ini, sebenarnya ini kurang satu panah dia keluar juga gitu ya. Ini kami bilang efek cerobong gitu kalau di arsitektur. Dan juga ada shading untuk menurunkan suhu juga di bagian depan. Nah, ini yang kami lakukan sekarang sudah jalan di kampung ketiga, dan itu menggunakan dana revolving fund yang diurus oleh koperasi di kampung itu sendiri. Nah, ini juga yang di Kampung Muka, mungkin lebih jelas kalau ini ya. Jadi apa yang kami ganti gitu ya, mulai dari material atap, lalu ventilasi di bagian atas, dan juga tambahan bukaan, dan juga warna tembok yang lebih terang gitu. Nah, ini sebenarnya agak menarik kalau di kampung itu mereka takut punya jendela karena satu, selain sayang ruangannya, atau juga mereka takut maling gitu. Jadi kami perlu kenapa akhirnya jendelanya tuh agak tinggi, dan dia tuh akhirnya kami mengarah ke arah rooster gitu supaya untuk mencegah tadi yang disebut ada maling dan sebagainya itu. Nah, ini sekarang yang di skala kawasan, kami bekerja bareng sama Kampung Cimanggis di dekat Waduk Cimanggis yang merasakan kenaikan suhu gitu ya. Lalu kami memetakan di mana aja sih yang menaikkan suhunya. Lalu juga selain melakukan pengukuran, lalu juga ada desain dari warga, bersama dengan warga, untuk bagaimana caranya mendinginkan gang-gang yang ada gitu, yang akibat terjadi urban heat island ini. Jadi sekarang sedang dalam tahapan, tapi yang terjadi ini kurang lebih di kampung warga akuarium, kampung akuarium, di mana mereka menghijaukan daerah yang belum dibangun. Nah, ini juga yang membantu mereka untuk menurunkan dampak dari urban heat island. Nah, mungkin kurang lebih itu. Semoga tipsnya juga
sebenarnya mudah gitu, walaupun ada beberapa yang terkait tadi ya, kalau misalnya melakukan cross ventilation mau nggak mau perlu ada perubahan dari letak bukaan, di mana letak bukaan itu sendiri berada, apakah di bagian timur, bagian barat dan sebagainya, itu juga mempengaruhi. Tapi memang sangat ini ya, sangat tergantung dari konteks bangunannya itu masing-masing. Cuma secara tips yang kami biasa lakukan kepada warga, kami melihat orientasi bangunan itu sendiri ada di mana dan kami menghindari bukaan barat. Kan kalaupun terpaksa ada bukaan barat, biasanya kami treatment lagi dengan shading yang lebih ada apa? Ada ada shading yang lebih maju gitu ya. Lalu juga jika dia ruangannya kecil, kami tetap mengusahakan adanya apa tadi stack effect tadi untuk memastikan aliran udara panas keluar. Mungkin sekian dari saya, Mas Arief. Oke, terima kasih Mbak Elisa. Terima kasih pada ketiga pembicara ya. Kita akan masuk ke diskusi gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin explore sedikit ya untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh ketiga apa tuh pembicara tadi ya. Untuk sebelum masuk nanti saya akan persilakan teman-teman peserta di sini untuk bertanya langsung gitu. Oke, mungkin yang pertama dulu mungkin ke Pak Arda Sena ya. Tadi sebenarnya udah di-mention ya bahwa BMKG sedang menyiapkan tool informasi ya tentang terkait sama resiko panas ya. Nah, tetapi mungkin sejauh ini memang masyarakat itu banyak yang belum ngeh nih dengan WBGT ya atau Wet Bulb Globe Temperature ya, karena selama ini seringkali panas itu hanya dilihat dari suhunya ya, temperaturnya gitu ya, tanpa dikombinasikan dengan apa tuh kelembaban gitu. Nah, mungkin Pak Adasena boleh dielaborasi lebih lanjut ya, mengapa WBGT ini itu sangat penting ya kalau kita kaitkan dengan tadi ya resiko bagi kesehatan gitu. Dan setahu saya di beberapa negara ya, bahkan di Amerika, di Eropa juga ya, bahkan untuk kegiatan-kegiatan luar ruangan yang beresiko gitu ya, termasuk bahkan untuk kegiatan militer sekalipun gitu ya, itu ada tool untuk memantau tadi ya BBGT yang direkomendasikan kira-kira boleh atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi yang yang dianggap apa tuh memiliki ambang yang beresiko pada kesehatan, sehingga harusnya kalau ini tersampaikan gitu ya kepada publik, resiko gitu ya, misalnya tadi kegiatan maraton misalnya ya yang potensi risknya sangat tinggi di tengah panas yang terik seperti itu, atau bahkan pelatihan seperti koperasi militer gitu ya, yang koperasi Merah Putih itu kan mungkin bisa diantisipasi resikonya. Kita tahu misalnya saya nggak tahu apakah informasi itu memang belum ada atau sebenarnya belum sampai gitu ke masyarakat. Nah, itu dulu mungkin Pak Adasena. Tadi mohon diterangkan dulu tentang WBGT tadi gitu ya, dan lalu kemudian bagaimana ini bisa menjadi tool untuk mengurangi resiko gitu ya. Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang memang sangat beresiko gitu. Silakan mungkin Pak Ya, Adasena. terima kasih Mas Ahmad Arief. Ini WBGT memang eh, apa? Kalau perhitungannya cukup involve ya gitu. Dia melibatkan temperatur bola basah, temperatur bola kering, dan lain sebagainya. Cuman kenapa dalam khasanah penelitian itu ditunjukkan sebagai hal yang penting karena dirasakan ini lebih relevan dalam merepresentasikan eh, seberapa dekat eh, kondisi lingkungan tersebut dengan heat stress yang dirasakan oleh tubuh manusia gitu. Jadi berbeda dengan eh, temperatur udara permukaan yang standar itu kita memandang bahwa wet bulb globe temperature atau WBGT ini sebenarnya lebih dekat gitu. Nah, memang saat ini di dunia istilah ini juga belum begitu populer, baru di negara-negara tertentu saja yang memang dampak dari heat stress ini cukup signifikan ke dalam kasus fatalitasnya. Tetapi saya rasa di Indonesia juga perlu untuk memulai menggunakan WBGT ataupun barangkali ada indeks lainnya yang juga lebih dekat dampaknya dengan kondisi orang Indonesia, dan yang ini yang perlu kita eksplor bersama gitu dengan para ahli kesehatan.
seperti Ibu Herawati, kita menyiapkan cukup banyak indeks ya, ada Thermal Heat Index, ada WBGT, ada UTCI, BMKG juga membuat indeks kompositnya sendiri yang saat ini kita mencoba mengeksplor kira-kira mana yang nanti paling relevan atau paling tidak paling cocok gitu ya, dalam tanda petik menggambarkan kondisi yang dirasakan oleh orang Indonesia ya. Secara ilustrasi sederhana, barangkali kita ini karena lahir di wilayah tropis, lebih tahan terhadap panas dibandingkan orang kulit putih misalkan. Nah itu bagaimana merefleksikan ke dalam indeks yang cocok untuk orang Indonesia gitu. Itu masih perlu eksplorasi saya rasa gitu ya. Thermal Heat Index itu sangat populer di Amerika misalkan, juga karena perhitungan yang sederhana. Nah, untuk orang Indonesia kita perlu masih mengeksplor mana yang eh, paling cocok gitu untuk merepresentasikan eh, kenyamanan atau ketidaknyamanan maupun juga dampaknya terhadap heat stress ini gitu. Demikian barangkali Mas Ahmad Arif. Oke, makasih Pak Desena. Nanti kita akan lanjut ya. Saya mungkin nyambung ke Bu Hera ya, terutama tadi kaitannya dengan ini ya, resiko yang sebenarnya bukan resiko ya, tapi kejadian yang sudah dialami ya, seperti yang pelari maraton maupun peserta pelatihan ini ya, Koperasi Merah Putih. Nah, ini kan mungkin padahal sebenarnya bisa dicegah ya kalau informasi mengenai mungkin head index atau WBGT-nya terinform dengan baik gitu ya, sehingga mungkin pada jam itu atau hari itu seharusnya memang tidak melakukan aktivitas di luar ruangan yang beresiko gitu ya, yang bahkan orang sehat sekalipun bisa bisa terdampak gitu. Kita tahu mungkin pelari maraton kan asumsinya dia sehat dong mestinya gitu ya, tetapi kan ternyata juga sampai meninggal. Nah, mungkin pertanyaan saya kira-kira apa tuh gapnya gitu ya yang menyebabkan bahkan orang yang sehat sekalipun ya, selain tadi yang lansia atau orang dengan komorbiditas atau dengan anak-anak yang bisa sampai mengalami heat stroke dan bahkan sampai meninggal gitu ya. Mungkin juga bisa dijelaskan tentang di kedokteran itu kan kalau nggak salah ada prinsip cool force transport second gitu ya. Kalau orang mengalami paparan panas yang sampai di level tadi suhunya tadi kalau nggak salah di berapa tadi di atas ambang yang membahayakan kesehatan harus didinginkan dulu gitu. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan bagaimana pertolongan pertama sih sebenarnya yang benar ya untuk seseorang yang dicurigai mengalami heat stroke itu gitu. Nah, ini kan kayaknya orang masyarakat kita belum paham nih mengenai itu gitu ya, sehingga apa tuh jangan-jangan orang sudah dehidrasi dan heat stroke bukan didinginkan tapi langsung dibawa pergi dan akhirnya meninggal di perjalanan gitu. Dan ini kayaknya beberapa insiden kejadian seperti itu gitu. Mungkin boleh dijelaskan mengenai ini Bu Era secara ini praktikalnya. Makasih. Terima kasih, Mas Ali. Jadi, memang sebenarnya kalau kita lihat pengetahuan mengenai hal ini memang tidak merata di semuanya. Even mungkin dari para teman-teman yang baru mulai dan tidak hanya yang maraton. Kalau maraton mungkin mereka mendapatkan pengetahuan sebelumnya, tetapi teman-teman yang juga baru mulai bukan berarti bahwa mereka itu tidak ada sama sekali risiko hal tersebut. Nah, pertama satu, tapi juga sebenarnya tadi sudah ada waktu-waktu yang memang dianjurkan untuk dilakukan. Kita tahu bahwa itu waktunya harus pagi sampai jam 10 kurang lebih itu, dan kemudian sore hari di mana memang matahari sudah turun. Nah, tapi kalau seandainya memang hal itu terjadi, pertama sebenarnya kan ada cooling, harus didinginkan. Didinginkan tuh ada beberapa hal sih sebenarnya. Kalau malignan hipertermi, kita pernah tahu bahwa mendinginkan itu ya memasukkan sebenarnya ke dalam air yang itu. Tapi apa yang dilakukan sekarang sebenarnya adalah menyemprotkan sebenarnya membuat lingkungan permukaan itu atau skin atau kulitnya itu turun temperaturnya dulu untuk mencegah bahwa itu akan menyebabkan tadi meringankan gangguan-gangguan atau cedera dari jaringan. Itu pertama. Kedua, tentu saja mesti dibuka bajunya. Dalam arti kan kita tahu bahwa kalau itu pakaian itu tidak boleh. Pakaian itu harus kalau hal-hal itu berhubungan dengan panas, maka pakaian itu harus longgar. Pakaian itu tidak bisa
misalnya terlalu ketat, yang menyebabkan panas itu atau udara itu tidak bisa bersirkulasi dengan baik untuk orangnya sendiri gitu. Nah, perkara pengobatan-pengobatan yang lain sebenarnya kalau kita lihat ya hampir tidak ada kalau berhubungan dengan heat stressnya sendiri ya. Dengan itu, yang penting adalah menurunkan temperaturnya itu dulu, baru bawa ke rumah sakit. Jadi pertama kali pertolongan pertama adalah bikin dia itu nyaman, bikin dia tuh turun dengan cara apapun juga. Umumnya air memang, tapi belum tentu ada. Jadi apa yang kita bisa lakukan dengan hal tersebut? Eh, Menurunkan temperatur secepat mungkin. Kalau itu sih yang kita tahu bahwa pegangan yang untuk hal tersebut. Oke, makasih Bu Era. Kayaknya memang ini ya, kita masih perlu kayak guidance atau panduan ya kepada publik dan bahkan juga mungkin ini ya apa tuh tenaga kesehatan ya untuk merespon Nah, tindakan ini dalam menghadapi stroke. Saya yakin kebanyakan kita nggak tahu nih bagaimana ya, pertolongan pertama kalau kita menghadapi atau melihat orang di sekitar kita yang mengalami stroke misalnya gitu ya. Karena tadi beberapa hal kayaknya dianggap belum umum gitu ya. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi di perjalanan saya di beberapa daerah gitu ya, terutama di petani ya itu tuh kejadian mengenai yang meninggal di sawah gitu terutama di tengah hari itu semakin sering gitu ya terdengar gitu ya bahkan beberapa waktu lalu tuh saya mendengar ini ya di satu desa gitu ya dalam waktu yang berurutan di Jawa Tengah ya waktu itu dia meninggal gitu ya walaupun memang dan sebagian memang sayangnya petani kita kan memang berumur juga ya dan itu juga mungkin meningkatkan resikonya tapi sekali lagi mungkin em, eh, panduan yang mungkin lebih praktikal apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi dini dan termasuk untuk mencegahnya tadi ya dengan pakaian ketika berolahraga di luar ruangan dan seterusnya itu kayaknya harus lebih di ini kan ya disosialisasikan ya Bu Era ya. ya, saya boleh nggak Ya mumpung silakan ada ada tambahan lagi. ada di sini. Ya. Jadi ini sangat-sangat ini penting sekali. Saya senang sekali mendengar WBGT karena itu adalah sesuatu yang memang diperlukan untuk membuat action plans, health and health atau heat and health early warning system. Jadi sama aja seperti isu hidrometeorologi, isu kesehatan berurusan dengan panas, kesehatan publik ini harus dipandang seperti itu. BMKG kelihatannya siap sebenarnya dengan peringatan dini ini, gitu. Nah sekarang tentunya berarti kan ininya adalah isu intersektoral ya. Nah bagaimana kita, karena Kesmas sendiri, eh, Kemenkes itu kan punya fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa digunakan dalam hal ini untuk kesiapsiagaan. Tapi berarti perlu edukasi tenaga kesehatan, perlu penyediaan pedoman tadi yang tidak tersedia kecuali WHO, CDC, dan Lancet ya. Penguatan surveillance-nya sendiri setiap kali ada. Itu kan semuanya memerlukan tadi kita nggak tahu kok angkanya di Indonesia, angka di luar kita tahu gitu bisa mendapatnya. Saya pikir ini justru bisa kita pakai untuk tadi menyarankan adanya suatu apa ya kerja yang memiliki tujuan mulia. Bagaimana kita bisa membuat pedoman bersama, bagaimana kita bisa membuat sistem untuk heat health. Dua institusi jelas. Oke, makasih Bu Era ya. Jadi kayaknya memang masih ada gap ya, karena ini mungkin juga persoalan yang relatif masih baru tadi. BMKG udah mulai mau membuat lebih ini ya intens terkait sama peringatan panas tadi, entah instrumennya sedang disiapkan juga dengan berbagai macam tadi. Tapi sisi yang lain, bagaimana kemudian ini direspon dari public ini public health-nya dan juga mungkin pertanyaan saya juga yang sama kemudian ke Mbak Elisa ya tentang bagaimana respon bangunan dan tata kota kita gitu ya. Ini tadi sebenarnya udah disampaikan ya beberapa temuannya, tetapi secara umum Mbak Elisa kalau kalau boleh
Saya kemarin kebetulan ketika kasus yang dampak gelombang panas ini menguat ya di Eropa, dan saya pikir sudah beberapa tahun terakhir ya, Eropa ini kan sebenarnya kan kota-kota mereka itu tidak didesain untuk mengantisipasi panas ya. Kebanyakan desain kota maupun bangunan mereka itu kan mengantisipasi musim dingin ya, yang mungkin dianggap dulu lebih lebih ini ya lebih perlu diantisipasi gitu. Tetapi kalau kita lihat belakangan mereka mulai tuh memikirkan desain ulang kota mereka beradaptasi dengan panas yang bisa jauh lebih ekstrim dibandingkan dulu gitu. Dan menariknya kota di Indonesia atau bangunan di Indonesia secara tradisional ini kan sebenarnya memang sudah didesain tropis gitu ya. Kalau saya ingat hampir semua rumah tradisional di Indonesia sebenarnya prinsip-prinsip dasar tadi yang disampaikan Mbak Elisa sebenarnya sudah ada gitu ya. Kecuali ketika kemudian terjadi transisi, justru kita meniru gitu rumah-rumah tropis, rumah-rumah non tropis di Eropa gitu ya, mulai dari pemilihan material sampai teknik desain dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaan saya kan tidak semua orang ya misalnya memiliki kemampuan untuk kemudian melakukan transformasi rumahnya atau retrofitting rumahnya sesuai dengan tadi gitu ya, apa tuh desain arsitektural yang mungkin ideal untuk cooling dan macam-macam yang lain. Nah, ada pertanyaan saya, di beberapa negara itu kan sekarang sudah mulai nih dipikirkan misalnya ada membangun cooling center bersama. Artinya tempat ruang bersama yang bisa menjadi tempat berlindung gitu ya ketika benar-benar panas. Saya melihat sebenarnya di level komunitas itu melakukan adaptasinya masing-masing gitu ya. Kemarin ketika kami ke Indramayu, banyak orang yang akhirnya oh ya udahlah, terlalu panas ya berteduh bareng-bareng tuh di gardu lah, atau bahkan di malam hari itu banyak keluhan petani yang dia karena nggak bisa tidur ya malam hari ya, karena sampai panas menunggu pendinginan di dalam rumahnya itu akhirnya di luar. Mereka istirahat di luar ya, akhirnya nggak bisa istirahat gitu ya di gardu jaga entah di warung kopi itu sampai tengah malam. Baru kemarin cerita mereka baru bisa tidur setelah jam 1 malam ketika udara udah mulai dingin gitu ya kata mereka gitu. Konsekuensinya waktu istirahatnya pendek banget tuh pasti gitu. Nah, sementara kalau negara lain kan dia udah mikirin tuh ada mulai apakah calling center dan macam-macam yang lain. Nah, pertanyaannya jika mungkin Mbak Elisa diminta ini ya memberikan saran intervensi yang kira-kira paling efektif untuk mengurangi heat stroke di kota-kota di Indonesia ya. Dalam 5 tahun ke depan nih, kira-kira apa yang harusnya menjadi prioritas nih tadi ya, selain apa tuh solusi yang sifatnya individu, tapi secara sistem nih harusnya pemerintah nih gimana nih juga nih melihat bahwa ini udah masalah loh sebenarnya dan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk beradaptasi gitu ya secara individu gitu. Silakan Mbak. Ya, sebenarnya agak bingung juga ya mulai jawabnya dari mana. Cuma Hmm. apa namanya intervensi terkait soal panas itu sebenarnya tidak hanya model adaptasi saja, tapi dia juga model mitigasi. Jadi kita bilangnya joint adaptation and mitigation. Karena apa? Kalau misalnya kasusnya tadi di Kampung Marina ya untuk rumah-rumah yang pernah yang kami sudah intervensi, ternyata rekening listriknya habis selesai itu dia turun. Karena apa? Karena dia mengurangi penggunaan fan. Nah, itu jadi bukti gitu ya. Bahwa kalau misalnya proyek kan di pemerintah sendiri ada bedah rumah nih yang harus menarget bagian dari program 3 juta rumahnya tuh. Nah, itu kalau dia melakukan intervensinya juga memperhatikan pasif design dan sebagainya, itu bisa salah satu cara untuk adaptasi yang juga terstruktur gitu dan di saat bersamaan juga dengan mitigasi. Memang saat ini benar kata seperti tadi Mas Aik bilang ya, masih adaptasinya sendiri-sendiri. Jadi kalau tadi yang cerita kisah soal maraton, ojol-ojol itu dia sudah punya tips waktu kami melakukan FGD bareng mereka untuk mengatasi panas yang mereka hadapi seharian. Jadi mereka bekalnya bukan air putih, tapi es batu dimasukkan dalam botol aqua. Jadi botol aquanya sengaja didinginkan semalam sebelumnya, jadi panas, lalu dia taruh di dalam badannya. Kalau sudah mencair, dia bisa minum. Nah itu cara dia beradaptasi. Dan itu menjadi tipsnya ojol untuk bisa survive di aspal selama 10 jam gitu misalnya. Nah anak-anak juga adaptasinya ada, walaupun bikin pusing ibunya. Anak-anak miskin itu, mereka mandinya lebih sering daripada anak orang kaya. Mereka mandinya sehari bisa 5 kali. Dan akhirnya karena di kampung miskin kota itu airnya mahal, karena harus beli air, rekening airnya naik gitu. Nah ini adaptasi yang terjadi yang akhirnya masuk ke akses air gitu. Jadi itu kemana-mana gitu sebetulnya. Nah itu biasanya akhirnya kemana-mana akibat ya
saya melihatnya karena memang kurang holistik aja cara melihatnya. Tadi juga Prof. Hera sudah menjelaskan bahwa itu sudah kemana, nggak cuma soal meteorologi saja, tapi sudah ke kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya secara nasional, biasanya kalau terkait iklim kan ada National Adaptation Plan yang kemarin barusan dikeluarkan di tahun 2025, tapi sebenarnya sangat sedikit membahas soal panas gitu. Kalaupun membahas soal panas, dia cuma membahas soal ya di pertanian akan begini-begini, di perkotaan begini, tapi setelah itu titik berhenti, nggak bicara soal housing, nggak bicara soal apapun. Jadi memang itu harus direvisi kalau misalnya mau melihatnya dari apa teknokratik dari atas ke bawah gitu. Dan itu nggak mengarah ke kesehatan sama sekali karena begitu di urban dia cuma mengakui ada urban heat island aja udah selesai gitu. Dia nggak bicara kemana-mana. Lalu kita juga sangat ketinggalan dibandingkan kota-kota India yang sejak 30 tahun lalu sudah punya namanya Heat Action Plan. Nah, ini biasanya terkait dengan kebijakan yang internasional, yang level atas juga namanya National Cooling Action Plan. Nah, ini kita Indonesia udah punya, by the way, dibuatnya di atas desakan UNEP, tapi yang membuat adalah Kementerian SDM. Akhirnya mengarahkannya National Cooling Action Plan-nya itu mengarah ke industri. Gimana cara menghasilkan AC yang lebih efisien, kulkas yang lebih efisien, tapi tidak membicarakan bagaimana caranya beradaptasi, mendinginkan dan sebagainya. Yang tadi sempat disampaikan Prof. Hera gitu, harusnya ada puskesmas kita punya bagaimana mengatasi kulit, mengatasi heat stroke dan sebagainya itu nggak ada gitu. Jadi memang masih ada gap-gapnya yang bisa kita perbaikin bareng-bareng baik dari di level atas kayak tadi BMKG sudah ada persiapan early warning, nah itu penting banget dan kalau bisa diakses ke ojol dan sebagainya yang paling membutuhkan. Nah lalu juga planningnya juga gitu. Nah lalu dari bawah juga kami ya NGO ini dan juga universitas dan sebagainya terus bekerja juga sih. Jadi kalau nanti Rujak di Agustus akan mengeluarkan panduan renovasi rumah dengan passive cooling, nah itu juga bisa dimanfaatkan dan juga ada panduan bareng dengan Green Building Council Indonesia itu juga untuk membantu masyarakat yang bisa melakukan renovasi mandiri. Jadi memang 5 tahun itu kalau misalnya mau dilihat apa saja yang intervensi banyak mulai dari level kota, level komunitas, industri, apa tadi masyarakat, kesehatan, lalu juga dari perencanaan itu sendiri baik di KLH yang memang menjadi vokal poin perubahan iklim sampai ke Bappenas dan juga sampai ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Perumahan Rakyat gitu. Ya mungkin itu kurang lebih semoga nggak menambah Mas Aik pusing ya. Tapi ya jangan sampai membiarkan kayak ojol-ojol ini terpaksa ini ya beradaptasi sendirian dan mereka juga makin banyak kasus meninggal dan mendadak dan orang cuma bilangnya sakit serangan Ya, jantung tapi sebenarnya kalau tadi dengar dari Prof. Vera kan ya itu ya terjadinya di siang hari semua ya itu dugaannya bisa saja karena heat stroke dan sebagainya. Ya mungkin itu dari saya kurang lebih. oke, makasih Mbak Elisa. Saya jadi ingat salah satu adaptasi yang disampaikan petani di ini ya apa tuh itu tuh bahkan bawa ini es batu ditaruh di bajunya gitu ya karena saking panasnya ya. Itu saya temukan tuh petani di Klaten ya. Jadi karena panas dan selain memang mengubah jam kerja ya. Jadi itu saya pernah temukan misalnya di Berau ya Kalimantan Timur itu petani di sana itu hanya bisa bertani itu habis subuh sampai sekitar jam 9 gitu ya. Baru kemudian mereka udah terlalu panas di atas jam 9 baru bertani lagi sore hari. Sampai bahkan yang petani sayur itu di kota Berau itu sampai malam hari gitu. Ya, sehingga akhirnya ada additional cost untuk bawa lampu, genset dan seterusnya untuk lampu dan seterusnya. Nah, ini kayaknya memang gap-gap ini jarang sekali kita perhitungkan ya. Selama ini pemerintah ngomong tentang produktivitas pertanian dan pangan swasembada, tapi lupa bahwa petaninya itu harus berhadapan dengan iklim yang berubah ya, bukan hanya tanamannya yang harus beradaptasi, tapi bahkan petaninya, mungkin nelayannya, ojolnya misalnya kalau di kota beradaptasi dengan panas yang juga berubah gitu dan oke, mungkin itu dulu tadi kalau saya mungkin sekarang kita akan buka ya mungkin diskusi dari peserta gitu ya. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit gitu. Saya lihat ada beberapa pertanyaan tapi mungkin kita undang dulu ya. Siapa yang mau bertanya langsung ya? Silakan mungkin mau boleh raise hand ya.
Mungkin nanti Mbak Fajar atau Mbak Cici bisa atau Mbak Gina bisa bantu untuk open siapa yang mau bertanya. Apakah ada? Ada? Sepertinya belum ada yang raise hand ya, Mas. Kenapa? Belum ya? Sepertinya belum ada yang raise hand. Mungkin bisa membacakan pertanyaan di kolom chat saja. Oke, kalau belum ada resen, Ada, Kak. ini Oh, ada. ada. Ada Oh, ada. satu Kak Ya, April. silakan. Kak April dulu, silakan. Baik, terima kasih Bang Ahmad dan para narasumber. Tadi juga sudah sempat disinggung sama Bang Ahmad terkait pekerja di luar ruangan, baik itu petani maupun lain-lain. Nah, pertanyaan saya, gimana rekomendasi para pakar terkait perlindungan para pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan selama musim El Nino ini, baik dari sisi regulasi maupun regulasi kotanya maupun dari segi kesehatannya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Mbak April. Jadi pertanyaannya bagaimana ini ya, apa tuh perlindungan pada pekerja luar ruangan ya? Iya, betul. Ada regulasinya kah atau apa yang harus dilakukan ya? Kali mungkin silakan mungkin siapa yang mau merespon? Jadi karena nggak ditujukan ke ini ya, spesifik ke pembicara ya. Iya, mungkin saya mulai kali Ya, pemancing. silakan Pak Resena. Mungkin sebentar lagi kan kita meluncurkan informasi ini, jadi masyarakat bisa melihat informasi mengenai risiko HIT ini di dalam kanal-kanal informasi BMKG, baik apakah itu Instagram ataupun juga aplikasi info BMKG yang ada di App Store atau di Play Store untuk nanti memonitor bagaimana kondisi di lokasi setempat ya gitu. Itu yang dari sisi BMKG kita bisa bantu untuk menginfokan kondisinya gitu. Oke, makasih Pak Desenas. Jadi nanti kita juga mungkin teman-teman nanti di iklim kita ya atau mungkin bisa ikut Ya. diseminasikan apa tuh warningnya atau informasi dininya ya tentang itu ya kali ya. Oke, silakan mungkin Mbak Elisa atau Bu Hera mau pertanyaannya. Eh, ya, saya boleh. Ya, silakan. Sebenarnya apa yang saya ingin kemukakan itu mungkin agak sulit ya untuk dilakukan karena apa yang saya ingin kemukakan atau usulkan adalah tentunya penyesuaian jam kerja sesuai dengan temperatur yang ada di daerah itu. Jadi lingkungan itu sangat memengaruhi bagaimana kita bekerja dan waktu kita bekerja. Nah, terus kemudian kalau misalnya memang itu tempatnya di luar, kan harus istirahat lebih sering. Jadi sebenarnya apa yang saya kemukakan itu sebenarnya logik, tapi untuk urusan pekerjaan yang memang memerlukan waktu dan semuanya itu serba diukur, itu jadi susah. Penyediaan air minum tentunya bisa di mana-mana saja ya, dan tempat-tempat berteduh gitu. Sesuatu yang sebenarnya masuk logika, tapi bisa nggak ditetapkan di tempat tersebut itu loh. Karena itu common sense gitu. Ya, ya. Kayak saya jadi ingat ini ya, kayak misalnya ada perbedaan ya kemarin yang kita dapatkan ketika kita ke Kupang sama di Indramayu. Petaninya ya di Indramayu sawah itu hampir tidak ada peneduh gitu ya. Jadi hamparan sawah dari sawah sampai ke pantai ya sawah saja gitu. Bahkan tidak ada pohon karena semuanya dijadikan sawah gitu. Nah, itu agak berbeda dengan yang di Kupang misalnya sistem pertaniannya campuran ya. Jadi di sawah ya masih banyak pohon gitu ya, tidak semuanya sawah. Nah, ini kayaknya juga selama ini mungkin nggak pernah jadi perhitungan gitu ya, kenapa kita harus memperbanyak peneduh di area-area yang resiko outdoor aktivitasnya tinggi dan seterusnya. Dan termasuk tadi juga ya, mungkin apa tuh sudah mulai memikirkan kota tuh menyiapkan tadi cooling center, tempat untuk berteduh bareng misalnya ya, yang di situ disiapkan apa tuh
lebih dingin dan seterusnya gitu. Nah, oke, Mbak Elisa mungkin mau respon. Ini kalau pemerintah kan sebenarnya punya program ya, tapi gentengisasi. Saya tahu Gak apakah apa-apa itu. asal gentengnya warna putih, dan ada genteng yang cooling sih, jadi dia bisa menurunkan apa namanya panas lumayan lah 8 derajat gitu dari jenis yang lain. Cuma itu kan urusan lain ya. Tapi kalau terkait pekerja outdoor tadi juga ada yang menanyakan soal akses taman. Jadi yang menurunkan urban Thailand tentu saja salah satunya adalah vegetasi ya, keberadaan vegetasi. Jadi kalau misalnya Dinas Pertamanan semakin sering penanaman pohon di sepanjang jalan-jalan itu akan sangat membantu terutama yang pejalan kaki maupun kayak tadi pekerja informal, baik seperti ojol maupun PPSU kita dan juga kayak pekerja kurir dan intinya yang ada di jalan gitu. Karena perbedaannya bisa sampai 4 sampai 8 derajat gitu ya, tergantung jenis pohonnya. Nah, selain itu memang alterasi jam kerja itu juga secara nggak sadar dilakukan, secara strategis dilakukan oleh ojol juga gitu. Jadi mereka ada yang mengubah jamnya, dia lebih fokus ke malam dan dibandingkan di siang hari gitu. Tentu saja akhirnya itu masalahnya ke pengguna ya. Kenapa harga di siang tuh bisa lebih tinggi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Grab dan Gojeknya itu cukup cukup taktis ya, dia bisa melakukan penelitian nih, kan dia kan basisnya algoritma ya, permintaan dan demand dan supply gitu kan ya. Eh, Kalau misal saya curiga ada korelasinya dengan panas gitu, dengan ketika dia harganya lebih mahal akibat para pekerjanya lebih memilih untuk tidak bekerja di saat yang panas gitu. Nah, itu yang kalau yang tadi secara individu, tapi kalau yang memang mau nggak mau harus alterasi jam kerja. Yang kalau secara perkotaan ya, tadi yang kalau secara cepat ya, pemerintah yang semakin banyak investasi di infrastruktur hijau atau nature based solution itu akan lebih baik gitu. Dia dan manfaatnya juga nggak hanya untuk penurunan panas tapi juga ke isu yang lain juga seperti polusi dan sebagainya. Nah, itu kalau secara cepat aja deh dari pemerintah dan cukup mudah gitu dilakukan gitu. Oke, makasih. Ini saya sambung ke ini ya, beberapa pertanyaan yang sudah ada di Mbak April. Semoga tadi jawabannya ini ya sudah diterima ya. Jelas ya. Oke. Nah, saya sekarang lanjut ke pertanyaan ini cukup banyak nih. Nah, yang pertama Mas Yasid Fahmi. Ada tiga pertanyaan untuk tiga pembicara. Yang pertama untuk Ibu Herawati, intervensi seperti apa yang paling krusial ya untuk segera diadopsi oleh pemerintah pusat maupun daerah guna melindungi kelompok rentan dari efek domino panas ekstrim. Selain itu fasilitas kesehatan yang mungkin kan hanya bersiap eh, kesehatan mungkin hanya bersiap untuk stroke dan dehidrasi. Tapi bagaimana dengan lonjakan masalah kesehatan mental dan kekerasan pada kelompok rentan gitu ya yang dipicu oleh stres lingkungan. Uh, Oke, lalu kemudian untuk Pak Ardasena, BMKG merekomendasikan pemerintah untuk menggunakan proyeksi klimatologi, mungkin maksudnya indeks panas tadi ya, untuk mendesain ulang tata ruang dan infrastruktur sosial demi melindungi kelompok rentan ya. Oke, bagaimana ini diterapkan masuk di kebijakan ya mungkin ya, yang selama ini mungkin masih sangat kurang ya. Lalu kemudian Ibu Elisa, seberapa aksesibel ruang terbuka? Tadi kayak udah dijawab ya ini ya bagi kelompok rentan di Jakarta, apakah komersialisasi dan privatisasi ruang kota membuat kelompok rentan kehilangan hak atas pemanfaatan ruang alamiah mereka? Oke, silakan mungkin Bu Hera dulu jawab apa tuh tadi untuk kelompok rentan, terutama juga masalah kesehatan mental tadi. Silakan. Ya, terima kasih Mas Yasid ya. Oke, intervensi apa yang paling krusial untuk segera diadopsi oleh pemerintah daerah maupun pusat? Seperti yang saya kemukakan, memang walaupun kita semua tahu bahwa panas ekstrem itu mengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi sebenarnya belum ada suatu pedoman untuk dapat menghadapi maupun melakukan intervensi karena masalah weather health ini. Jadi sebenarnya apa yang kita bisa lakukan adalah memulai untuk memanfaatkan tenaga medis mulai dari awal karena memang itu adalah milik sudah ada dan tertata dengan baik. Hanya memerlukan satu program di mana
panas ekstrim ini menjadi suatu hal yang sangat krusial dan mungkin banyak sebenarnya ini seperti puncak gunung es. Sebenarnya banyak, tetapi karena tidak terdiagnosis dengan baik, maka kita tidak memiliki angka-angkanya atau mungkin kelihatannya rendah. Jadi tentu saja seperti tadi yang kita inginkan bahwa ada yang namanya health heat early warning system sehingga dapat langsung dan selain fasilitas kesehatan, bagaimana dengan kesehatan mentalnya. Nah, itu juga merupakan satu hal yang perlu kita lihat kembali bagaimana kesehatan mental yang diakibatkan oleh panas ekstrim ini juga dapat menjadi bagian yang dari pelayanan kesehatan masyarakat. Ini adalah teman Pak Mas Yasid, kita tahu bahwa ini adalah suatu isu terbarukan ya yang sekarang keluar dan muncul di sini, dan saya kira sudah saatnya kita juga turut masuk dalam isu ini, turut membantu. Oke, makasih Prof. Vera. Pak Ardasena mungkin bagaimana kira-kira terutama untuk mengarus utamakan isu ini juga ya di instansi pemerintah yang lain ya, bahwa ancaman iklim ini atau panas ini bukan hanya soal hujan lebat, banjir dan seterusnya, tapi sekarang kita ada fase baru gitu. Ada ancaman baru yang mungkin belum semuanya juga sadar gitu ya. Dan ini kayaknya tadi kalau lihat diskusi kan perlu mengubah banyak hal juga gitu ya, selain kesadaran bahwa ancaman ini sebagai satu ancaman tapi juga harus ada respon baik, adaptasi termasuk juga mitigasi ya tadi kalau yang diingatkan Mbak Elisa ya, untuk menurunkan paparan panasnya. Silakan mungkin Pak ada. Ya, terima kasih Mas Ahmad Arif. Kita saat ini sedang berlari kencang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Palang Merah Indonesia, WHO Office Jakarta juga untuk mensinergikan upaya untuk meningkatkan awareness dan juga langkah-langkah yang diperlukan sekiranya menetapkan standar dan lain sebagainya untuk mengedepankan lagi isu heat stress ini gitu. Dengan kontribusi BMKG tentunya memberikan informasi untuk dilaksanakannya aksi-aksi di lapangan tadi gitu. Nah, terkait juga menyambung dengan pertanyaan dari Pak Yazid tadi, bagaimana mendesain ulang tata ruang. Kita juga memiliki informasi untuk bagaimana sekiranya di Indonesia ini dilakukan desain pemukiman, misalkan perumahan atau gedung-gedung sederhana yang bisa menggunakan passive cooling, seperti tadi dijelaskan juga oleh Ibu Elisa. Barangkali boleh saya tunjukkan sekilas, Mas. Silakan, silakan. Jadi kita memiliki informasi zonasi iklim. Jadi kalau wilayah-wilayah Indonesia kita mau melakukan upaya-upaya selain penghijauan yang juga menurunkan secara mikro temperatur di sekitar lingkungan wilayah, kita bisa menggunakan pendekatan passive cooling yang macam-macam ya. Di sini ada 3, misalkan evaporative cooling yang artinya kita menempatkan water body di sekitar gedung atau perumahan kita seperti di Bali misalkan. Ada juga pendekatan yang nighttime ventilation atau juga comfort ventilation. Ini untuk masing-masing wilayah Indonesia itu strateginya berbeda-beda. Dan ini sebenarnya informasi yang sudah siap untuk digunakan. Kita juga sudah berdiskusi panjang dengan berbagai macam komunitas seperti Green Building Council Indonesia dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menggunakan ini sebagai langkah adaptasi juga untuk membantu memitigasi dampak dari heat stress ini. Dan ini salah satu contohnya, realnya aplikasi dari pengetahuan klimatologi beserta teknologi desain pendinginan pasif ini. Ini ada salah satu seperti rusun sederhana, ini lokasinya di Tegal, di dekat pesisir yang tentunya kita tahu sangat panas. Ini tanpa menggunakan AC, ini lebih dingin pada saat siang hari 2,8 hingga 3,5 derajat Celcius yang sebenarnya cukup masif ya. Dan juga hampir 5 derajat lebih dingin pada saat malam hari tanpa menggunakan AC. Jadi sebenarnya
penggabungan antara informasi iklim juga dengan penggunaan teknologi yang tepat, kita bisa melakukan adaptasi pada level yang kecil, misalkan dengan penggunaan hal-hal semacam ini gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yazid tadi dari koreksi.org. Terima kasih. Makasih Pak Desina. Mbak Elisa mau ada tambahan? Mungkin sekaligus juga ini ya apa tuh ada pertanyaan khusus untuk Mbak Elisa dari Hasani dari UI ya. UI ini apa? Universitas Clement. eh, Ya. Islam Internasional itu mungkin ya. Mau nanya tentang apakah ada riset Ibu Elisa sebelumnya bagaimana daerah 3T mengantisipasi El Nino. Oke, yang pertama dulu aja, Ya. tidak ada sayangnya karena kami memang kebanyakan fokusnya di daerah di kawasan perkotaan dan kalaupun ada riset yang di kawasan rural tapi masih di Jawa. Nah, kalau yang tadi kan sempat ditampilkan rusun Purwarupa yang di Tegal itu ya, yang Kementerian PU. Kebetulan kami juga ada MOU dengan PU terkait soal panas ini juga sih kebetulan. Nah, memang yang jadi salah satu masalah kalau kita membangun baru itu cenderung mahal karena standarnya biasanya dia lebih tinggi gitu. Nah, ini mungkin kalau secara keuangan penting bagi pemerintah untuk melihat opsi-opsi di luar APBN atau APBD untuk misalnya kalau menerapkan tadi kayak rusun Pro-Rupa yang tadi ya, itu kan kalau nggak salah satu unitnya 600 juta ya. Sementara bakunya di PU ini masih 200 jutaan. Nah, ini berarti memang perlu pemodelan financing yang lebih maju, termasuk misalnya menggabungkannya dengan dana iklim dan sebagainya. Itu yang menjadi salah satu tantangan sih. Tadi kan juga Mas Aik sempat kan mahal ya, bisa jadi harus renovasi dan segala macam. Nah, ini juga salah satu tantangannya gimana Kementerian Keuangan bisa menerapkan sistem insentif maupun juga mencari pendanaan iklim, pembiayaan iklim dengan bunga rendah yang akhirnya bisa membantu adaptasi dan perubahan itu sendiri di sektor bangunan gitu. Nah, itu sih kurang lebih kalau misalnya terkait soal bangunan dan kaitannya pasti ke uang ya biasanya ke anggaran dan sebagainya. Kalau yang tadi pertanyaan untuk riset terkait sama masyarakat 3T enggak ya? Oh, tadi saya bilang udah di depan nggak ada. Saya maaf sekali nggak ada. Nggak Terima ada kasih. researchnya. Nggak ada researchnya kami Oke, sampai ke. tapi secara umum memang ini ya apa tuh riset terkait sama adaptasi dan juga dampak iklim di Indonesia ya, terutama terhadap orangnya ya, itu memang juga masih sangat minim ya, setahu saya ya. Jadi apa Ya, tuh jadi sangat terbatas gitu ya. iya jadi Dibandingkan luar ya, kalau betul, kita betul. cari di luar kan terkait sama riset-riset ini kan sudah sangat banyak ya, yang iya sepertinya. Jadi bukan hanya rujak ya, tapi secara umum kayaknya kita masih Iya, punya concern ya di sana ya. Riset terkait panas memang masih sedikit ya, terutama kayak tadi yang ojol yang saya cerita. Kami mencari apakah sudah ada yang pernah meriset soal dampak ekstrim heat, panas ekstrim dan polusi kepada ojol. Ternyata nggak ada. Adanya itu riset ekonomi, semakin baiknya ekonomi mereka. Sementara kalau lihat Vietnam itu mereka sudah ada beberapa riset terkait itu, terkait apa dampak perubahan iklim terhadap platform drivers gitu loh. Oke, waktu kita sebenarnya udah habis, tapi saya mohon izin sebagai pembicara untuk merespon beberapa pertanyaan, boleh ya? Agak di extend sedikit ya, mungkin 10 menit, boleh ya? Saya masih ada beberapa pertanyaan ini. Oke, berikutnya dari Florentina, Eh, itu kepada Bu Hera, tentang tadi pemaparannya dijelaskan bahwa kerentanan terhadap panas ekstrim tidak hanya dipengaruhi faktor biologis, tetapi juga keterbatasan akses persoalan sosial ekonomi, yaitu keterbatasan akses terhadap pendinginan dan layanan kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana strategi kesehatan masyarakat yang ideal untuk melindungi kelompok-kelompok rentan tersebut gitu ya, baik dari sisi mungkin maksudnya biologis maupun sosial gitu ya. Jadi bagaimana tuh strategi kesehatannya? Terima kasih Mbak Florentina. Jadi kalau kita lihat dari strategi pelayanan kesehatan, tentunya kita perlu ya, tadi kan saya cuma secara garis besar aja memperlihatkan kelompok-kelompok berisiko tadi. Mungkin kita sekarang perlu juga identifikasi kelompok berisiko mana yang kita perlu perhatikan. Kemudian sebenarnya yang paling baik adalah sistem peringatan dini kesehatan. Karena
bagaimanapun juga kelompok berisiko tersebut adalah mereka-mereka yang rentan. Jadi berarti apa yang kita harus lihat? Oke, prediksi gelombang panas berdasarkan BMKG tadi dan notifikasi sebenarnya kepada fasilitas kesehatan yang kita inginkan. Jadi itu sih sesuatu yang saya pikir perlu kita perlu kita laksanakan lah untuk ini. Lalu kemudian tentunya sebenarnya mestinya sih edukasi terhadap penyakit-penyakit kronis tadi. Jadi ada beberapa dalam list tadi, di dalamnya ada edukasi mengenai pengelolaan penyakit kronis. Mereka itu harus tahu bahwa perlu edukasi mengenai kebutuhan cairannya dan juga penyesuaian aktivitas fisik. Kemudian ada beberapa obat yang kita ketahui bahwa itu meningkatkan risiko dehidrasi. Buat teman-teman yang hipertensi dan menggunakan diuretik, tolong hati-hati misalnya untuk melakukan aktivitas fisik yang banyak berada di luar dan banyak mengeluarkan keringat. Banyak. Nah, gimana cara strateginya? Tentunya pasti mestinya kan dari yang paling bawah kalau di daerah lingkungan kita. Gimana ya, apakah kita perlu community outreach? Kalau ke kadar kesehatan itu sekarang perlu ditambah mengenai bahwa panas ekstrim ini ternyata juga sangat berbahaya bagi mereka-mereka yang rentan. Jadi sebenarnya agak susah buat saya berbicara mengenai hal ini karena sistem yang ada maupun pedomannya itu belum dapat kita share dengan teman-teman sekalian. Yang mana saja sih sebenarnya pedoman apa sih? Mungkin ini adalah salah satu yang perlu kita lanjutkan untuk suara sains terbuka gitu. Oke, makasih Bu Hera. Ini saya lihat beberapa pertanyaan sebenarnya sudah dijawab ya sama pembicara ya. Saya lihat Pak Adasena juga udah merespon gitu ya. El Nino tidak terkait, lebih ke El La Nina ya kalau terkait sama tadi ya apa tuh DBD dan macam-macam yang lain. Bu Hera juga udah merespon. Saya pikir kayaknya udah semua ya dijawab. Tapi mungkin karena waktu juga, saya mungkin akan meminta para pembicara ya untuk mem-wrap up. Mungkin masih ada pertanyaan yang terlewat atau mungkin pernyataan yang ingin disampaikan terkait sama ini. Dan kita tahu bahwa ini mungkin diskusi pertama yang mungkin akan berlanjut ya teman-teman di sehat kita ini untuk membicarakan keterkaitan sama iklim dan kesehatan. Mungkin saya kasih kesempatan dulu, mungkin saya balik ya kali Mbak Elisa, lalu kemudian Bu Hera, dan terakhir mungkin Pak Adasena. Kira-kira apa mungkin masih ada yang kelewat untuk disampaikan kepada publik mengenai persoalan ini gitu ya, Dres. Silakan Mbak Elisa. Oke, kayaknya soalnya saya sudah cukup banyak menyampaikan. Jadi mungkin ini saat yang karena kalau misalnya sudah masuk musim hujan itu orang akan lupa gitu. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk kita bersama-sama mulai bergerak gitu ya, sesuai dengan porsinya masing-masing gitu, baik di level pemerintah kota sampai juga pemerintah nasional gitu ya. Dan juga kepada tadi juga banyak PR ya dari Prof Hera gitu ya kepada kita semua gitu untuk sama-sama bekerja sama gitu mengatasi dampak panas ini. Oke, silakan Bu Hera. Gitu. Ya, Ya, silakan. saya ingin mengulang kembali ya. Panas ekstrim itu bukan hanya persoalan cuaca, tapi ini adalah isu keadilan kesehatan. Dan kita tahu bahwa kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap perubahan iklim justru seringkali menjadi yang paling terdampak. Karena itu, strategi kesehatan masyarakat harus mengutamakan perlindungan kelompok rentan melalui pendekatan yang terpadu, medis, sosial, lingkungan, dan kebijakan agar tidak ada yang tertinggal dalam menghadapi risiko panas ekstrim ini. Saya kira itu aja pesan akhir saya. Terima kasih.
Makasih, Bu Hera. Mungkin Pak Ardasina, silakan. Ya, terima kasih. Seperti tadi kita bahas bersama, ini dampak perubahan iklim terhadap kesehatan ini sudah nyata, sebenarnya sudah di depan pintu. Di chat grup ini ada juga pertanyaan mengenai demam berdarah, itu sudah cukup familiar kita bahwa biasanya setelah puncak musim hujan kita mengalami juga menyusul banyak kasus demam berdarah. Lalu biasanya setelah La Nina kita sering menghadapi outbreak juga. Saat ini kita membicarakan mengenai heat stress. Nanti barangkali setelah terjadi banyak kabut asap kita membicarakan mengenai dampak pada penyakit pernapasan, misalkan itu semua merupakan bukti-bukti nyata bahwa apa yang kita lakukan yang kemudian berdampak pada perubahan iklim itu berdampak kembali kepada kita semua dalam bentuk dampaknya pada kesehatan. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita mengkonsolidate tidak hanya awareness ini, kita transformasikan menjadi aksi. Dan saya juga mendorong harapannya adalah kita bisa memfasilitasi aksi-aksi nyata ini juga melalui pencatatan data dampak barangkali yang juga perlu terstandar ya gitu. Kalau data cuaca dan iklim sudah ada standar internasionalnya, kita bisa mengaitkan dampak kepada kesehatannya itu dengan juga pencatatan dampak yang juga secara tersistematis, lalu kita bisa kaitkan itu menjadi layanan yang harapannya tentunya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Oke, makasih Pak Dasena, makasih Bu Hera, Mbak Elisa. Jadi saya tidak akan menyimpulkan, nanti teman-teman bisa punya catatan masing-masing dan saya pikir ini diskusi awalan ya, yang untuk memberikan penyadaran bagi kita semua, termasuk bagi saya juga ya, bahwa ya persoalan iklim sangat kompleks dan bukan lagi sesuatu yang jauh, tapi udah sedemikian dekat. Dan tadi juga highlight yang sangat penting Bu Hera tentang ini juga persoalan keadilan ya, keadilan iklim karena dan juga tadi di highlight juga penting bahwa ini kita bukan hanya soal beradaptasi saat ini juga, tapi juga bahkan bisa juga dilakukan beriringan untuk mitigasi ya. Jadi beberapa tindakan yang untuk mengurangi resiko panas sebenarnya juga untuk bisa menurunkan juga ya penggunaan energi dan seterusnya. Dan ini juga menurut saya penting. Tapi sekali lagi bahwa mungkin tema-tema ini masih tema yang baru, tapi mungkin sekaligus juga momen penting ya untuk menyadarkan pada publik juga bahwa isu iklim ini responsibilitas kita bersama ya, yang mungkin masing-masing punya porsi tanggung jawab yang mungkin berbeda-beda, tapi intinya semua orang harus terlibat karena ini ya masalah kita bersama gitu ya. Saya kembalikan mungkin kepada Mbak Gina. Sekali lagi applause buat para pembicara. Terima kasih atas waktu dan pengetahuan yang dibagikan. Semoga bermanfaat pada kita Ya, semua. Terima kasih. baik, terima kasih Mas Ahmad Arif atas moderasinya dan juga kepada para narasumber, Bu Hera, Bu Elisa, dan juga Pak Ardasena atas paparan yang telah disampaikan dan tentunya memberikan insight baru ya terkait isu HIT saat ini. Dan saya izin mengingatkan kepada rekan-rekan peserta untuk bisa mengisi presensi di tautan yang dikirimkan di kolom chat, karena nanti untuk materi yang disampaikan oleh narasumber serta siaran pers pada webinar hari ini akan disampaikan melalui email yang terdaftar pada presensi. Dan jangan lupa juga, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada challenge dari webinar ini untuk bisa mengabadikan momen melalui Instagram Story dan di tag ke sosial media kita di @sehatkita_org dan juga @laporiklim. Namun sebelum menutup kegiatan, boleh mungkin kita akan mengabadikan momen terlebih dahulu. Rekan-rekan peserta boleh dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya untuk kita bisa dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi sudah ada yang mulai mengaktifkan kamera. Baik, masih ada lagi kah yang mau mengaktifkan kamera? Oh, masih. Baik, kita tunggu dulu ya.
Baik, sudah Kak. Apa masih ada lagi yang mau mengaktifkan kameranya untuk kita dokumentasikan? Sudah cukup mungkin ya. Mungkin boleh dibantu oleh Kak Fajar atau Mbak Cici. Baik, hitungan dari saya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, ya. Demikian webinar sehat kita seri 1 dengan tema waspada heat stroke, panduan menjaga kesehatan keluarga di musim ekstrim El Nino. Baik, sampai jumpa lagi di webinar sehat kita di seri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Zena. Terima kasih Terima Pak kasih. Agar. Oh, ini ternyata ada Florentina ya. Oke. Endumerator kita di Kupang. Hai. Hai. Terima kasih Kak sudah hadir.